budaya lestari. Mojopaet Singosari Kediri Bukti ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo Reyo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV Mantul mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi. Semua beraksi atur insiden dedikasi. Semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopaet Singosari Kediri Bukti. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar pemirsa? Selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut berita selengkapnya. Kembali terjadi, pekerja migran Banyuwangi pulang tinggal nama. Pekerja migran asal Kecamatan Serono yang bekerja di perkebunan sawit di Malaysia berangkat secara non-prosedural ini ditemukan tewas dan diduga dianiaya. Selain itu, kepulangan jenazah juga sempat terkendala lantaran biaya. Kepulangan jenazah pekerja migran asal desa Kepundungan, Kecamatan Serono, Banyuwangi disambut isak tangis keluarga dan para tetangga. Pria usia 34 tahun ini sudah bekerja di Malaysia selama 11 tahun dan akhirnya ditemukan meninggal dunia di perkebunan sawit tempatnya bekerja. Kematian pekerja migran ini juga simpang siur, ada yang menduga dianiaya dan ada pula yang menyebut serangan jantung. Kepulangannya juga sempat terkendala lantaran perusahaan yang menaunginya hanya bisa memberi biaya kepulangannya 50% saja. Lantaran ia hanya diakui baru 3 bulan bekerja, sedangkan sisa biaya pemulangan hasil urunan rekan-rekannya yang berada di Malaysia. Kepulangan jenazah ini juga tidak dapat ditanggung negara lantaran yang bersangkutan berangkat secara non-prosedural atau ilegal. Walaupun demikian, kematiannya yang masih simpang siur membuat pihak Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Garda Buruh Migran Indonesia berada di Malaysia akan melakukan investigasi. Itu kemarin jadi kendala, kita sempat koordinasi, kita cross check ke agensi pemulangan juga, travel agen pemulangan. Ternyata memang travel agen nggak tahu, hanya dibayar separuh. Makanya kita kejar juga si agensi supaya bertanggung jawab, tapi tetap ngotot karena Pak ID ini baru 3 bulanan
2 bulan atau 3 bulan bekerja di tempat kerjanya ini. Jadi masih baru. Jadi di situ majikan merasa keberatan. Gitu. Akhirnya dengan inisiatif teman-teman, terima kasih teman-teman yang ada di Malaysia, teman-teman kerjanya itu mereka iuran kayak gitu untuk membantu pemulangan. Jadi untuk membantu biaya itu mengcover sisanya. Jadi gratis dari jadi keluarga tidak terbebani. Dan dari bandara ke Banyuwangi gratis, tidak ada biaya, ditanggung oleh pemerintah provinsi Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja kayak gitu. Jadi ada kesimpang siuran informasi yang awalnya keluarga menghubungi kami itu katanya meninggalnya di Bajo. Nah, setelah kami diperlihatkan fotonya tidak ada luka karena kan terlungkup kan, jadi tidak terlihat, hanya kayaknya ada di kepala itu luka-luka ya, sebelah sini ada luka-luka. Dan informasi saat pemulangan dari KJRI, informasi dari rumah sakit di Kuala Lumpur itu menerangkan terkena serangan jantung ya. Nah, jadi kami Garda PMI bersama SPMI ini merasa juga bingung kebenarannya seperti apa, apakah ini hal yang nyata atau ini ada yang ditutupi. Karena awalnya mungkin ini informasi dari temannya ya, dari temannya yang menginformasikan kepada keluarga bahwasanya kena Bajo katanya. Tapi dikala dipulangkan dari surat resminya KJRI Kuala Lumpur itu karena serangan jantung. Tapi dari foto yang dikirimkan, apakah ada luka bacaknya? Nah itu, karena tertelungkup tidak tahu, apalagi ini tadi kan untuk melihat jenazah kita juga tidak melihat, cuma ada luka di kepala, apakah itu terjatuh? Tapi kalau dilihat dari fotonya itu kayaknya di tanah ya, nggak mungkin kalau luka-luka itu nggak mungkin. Jadi apakah kena pukul atau apa, kita juga belum memastikan. Kematian pekerja migran non-prosedural ini dapat menjadi pelajaran kita bersama agar saat berangkat bekerja ke luar negeri, seyogyanya berangkat sesuai aturan. Di saat terjadi sesuatu bisa segera dapat ditangani dengan benar. Dani Eka, JTV, Banyuwangi. Sesuai maklumat dari pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penetapan hasil hisab awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah yang sudah disampaikan pada Rabu 2 Februari kemarin, pimpinan daerah Muhammadiyah Banyuwangi jalankan maklumat kepada warga Muhammadiyah di Banyuwangi. Instruksi ini disampaikan saat pertemuan antar pimpinan cabang se-Banyuwangi bersama dengan pimpinan daerah Muhammadiyah. Mengambil tempat di hallroom Edotel SMK Muhammadiyah 8 Silragung Banyuwangi, Jawa Timur, pimpinan daerah Muhammadiyah Banyuwangi menyampaikan isi maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Maklumat dengan nomor 1-1.0-1.0/E/2025 ini berisi tentang penetapan awal Ramadan dan Syawal serta Zulhijjah 1446 Hijriah. Di hadapan ratusan orang yang merupakan utusan dari 27 pimpinan cabang Muhammadiyah se-Banyuwangi, melalui Sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyuwangi, Syekh Rofi, membacakan isi maklumat penetapan awal Ramadan. Tidak hanya itu, di kesempatan ini Majelis Tarjih PDM Banyuwangi juga merilis buku saku tuntunan ibadah Ramadan yang nantinya bisa menjadi pegangan warga Muhammadiyah selama menjalankan ibadah Ramadan. Jadi kami dari Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyuwangi sudah menerima maklumat dari PP Muhammadiyah tentang awal Ramadan, kemudian Syawal dan juga 10 Dzulhijjah itu sudah dijelaskan seperti itu. Ramadan insya Allah diawali tanggal 1 Maret, kemudian berakhir pada tanggal 30 Maret dan 1 Syawal jatuh pada tanggal 31 Maret 2025. Dengan begitu maka Ramadan ini puasa kita itu 1 bulan dalam hitungan 30 hari gitu. Pimpinan daerah Muhammadiyah ini menyikapinya? Ya, menyikapi, kita mengikuti yang dari atas. Dengan maklumat itu menjadi pedoman kita untuk kita teruskan ke pimpinan cabang se-Banyuwangi. Insya Allah akan sama itu semuanya. Jadi mulai 1 Maret berpuasa, kemudian diakhiri tanggal 30 Maret,
satu Syawalnya jatuh pada tanggal 31 Maret. Insya Allah awal puasa itu Sabtu, kemudian hari raya hari Senin, insya Allah begitu. Majelis Tarjih bersama pimpinan daerah Muhammadiyah Banyuwangi berharap dengan disampaikannya maklumat dari pimpinan pusat tentang penetapan awal Ramadan dan Syawal serta Zulhijjah dapat dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah di Banyuwangi. Selain itu pesan kepada warga Muhammadiyah untuk bisa segera mempersiapkan diri jelang Ramadan. Yang terpenting adalah mengisi kegiatan ibadah Ramadan dengan khusyuk dan kegiatan lain seperti pengajian agar mendapat pahala lebih selama Ramadan. Sementara itu, pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Banyuwangi melalui jajaran sekretarisnya saat dihubungi melalui pesan singkat, Abdul Aziz menjelaskan bahwa untuk penetapan 1 Ramadan, pihaknya masih menunggu pengumuman dari pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Dani Eka, CTV Banyuwangi. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Sebuah kandang ayam di Jalan Ikan Cakalang, Kelurahan Kepatihan, Banyuwangi ludes terbakar. Akibatnya puluhan ekor ayam terpanggang dan kerugian ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Inilah video yang diabadikan warga saat terjadinya kebakaran kandang ayam di Jalan Ikan Cakalang, Kelurahan Kepatihan, Banyuwangi.
Pujiwan Edi, pemilik kandang tersebut harus menelan kepahitan karena sedikitnya ada 20 ekor ayam terpanggang hidup-hidup dalam insiden kebakaran kandang ayam itu. Peristiwa terjadi sekira pukul 19.14 waktu Indonesia Barat tersebut diduga akibat korsleting arus pendek listrik. Dari informasi yang dihimpun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Mat Banyuwangi, kejadian tersebut terjadi saat rumah tersebut dalam keadaan kosong. Warga yang melihat terdapat percikan api berasal dari kandang ayam itu. Lantas bergegas melakukan upaya pemadaman dengan peralatan seadanya karena api dengan cepat membesar. Beberapa warga lainnya langsung mendatangi Mako Damkarmat untuk melaporkan peristiwa tersebut. PLT Kepala Damkarmat Banyuwangi Yopi Bayu Irawan menduga kebakaran yang melanda dapur dan kandang ayam itu akibat dari korsleting listrik arus pendek. Petugas Damkarmat mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan bergegas melaju menuju TKP. Petugas dengan dibantu warga berhasil memadamkan api setelah beberapa saat melakukan penanganan. Tampak bagian rangka kandang ayam yang terbuat dari bahan kayu dan bambu hangus terbakar. Meskipun tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini, namun pemilik bangunan dipastikan mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 5 juta dan 20 ayam juga terbakar habis. Handoko Kusumo, CTV, Banyuwangi. SMK Muhammadiyah 8 Siliragung atau yang lebih dikenal dengan SMK Model sukses melakukan inovasi yang menarik. Pasalnya dengan memanfaatkan sistem pembelajaran Teaching Factory, sekolah yang ada di Banyuwangi Selatan ini mampu membuka sebanyak 3 jenis usaha sekaligus yang telah sah diresmikan pada Minggu pagi. Tuntutan terkait relevansi dunia pendidikan dengan industri dan dunia kerja atau IDUKA nampaknya benar-benar menjadi prioritas dan telah terapkan dengan baik oleh SMK Muhammadiyah 8 Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tepat pada Minggu pagi, tanggal 16 Februari 2025, SMK Muhammadiyah 8 Siliragung secara resmi telah melakukan launching Teaching Factory untuk tempat pembelajaran yang sesuai dengan dunia usaha ataupun dunia industri. Pada launching unit usaha yang dipusatkan di Hall Hotel SMK pada Minggu pagi ini, turut dihadiri Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Banyuwangi Mukhlis Lahudin, Ketua Majelis Dikdasmen Banyuwangi Sujanto, Kepala Sekolah pihak industri dari Yamaha, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 8 Siliragung Mukhlas Effendi dalam sambutannya menyampaikan pada peresmian usaha kali ini ada sebanyak 3 bidang usaha yang diluncurkan, di antaranya Surya Mart, bengkel resmi Yamaha, program dan servis elektronik. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan dibukanya sejumlah unit usaha baik Surya Mart di SMK Model sendiri lantaran termotivasi dengan program Muhammadiyah. Bahkan pihaknya yakin dan optimis dengan memiliki sentra-sentra ekonomi guna untuk menambah pendapatan pada tahun 2027. Nanti SMK Model bisa menjadi tonggak sekolah mandiri. Bisa mendirikan hotel, juga beli tanah senilai 4 miliar dan bangun ini habis kurang lebih 4,5 miliar. Unit usaha milik SMK, salah satunya satu Surya Mart. Surya Mart itu memang programnya Muhammadiyah terkait dengan hasil muktamar yang menjadikan ekonomi menjadi jalan jihad. Jadi jihad ekonomi. Sejak itu saya memotivasi bahwa sekolah harus membuka sentra ekonomi untuk menambah pendapatan, sehingga waktu itu saya bersama Bapak Ibu Guru dan tim sekolah tahun 2027 nanti menjadi tonggak SMK Model menjadi sekolah mandiri. Mandiri dalam indikator bisa menggaji seluruh pegawai dan guru secara mandiri, hasil keringatnya sendiri. Nanti jangan. Peresmian unit usaha yang dilaunching oleh SMK Model sendiri ditandai dengan simbolis pemotongan pita di masing-masing unit usaha.
di mana unit usaha yang dibuka SMK Model ini tentu juga bisa menjadi wadah belajar bagi para siswa didik, di mana untuk Surya Mart bisa dimanfaatkan untuk belajar marketing dan pemasaran, sedangkan untuk bengkel Yamaha bisa dimanfaatkan untuk belajar siswa otomotif sehingga mereka bisa belajar sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Untuk model komputer sendiri juga bisa dimanfaatkan untuk belajar siswa didik kejuruan komputer yang melayani program dan servis HP, laptop, dan komputer. Selain 3 unit usaha ini, SMK Modal sebelumnya juga telah memiliki sejumlah usaha lain, diantaranya pemasaran, support SDM untuk operator pelatihan alat berat, dan pelatihan untuk pendirian bengkel umum. Tahun ini kita launching 3 unit usaha, satu Surya Mart, itu bagian dari ilmu jual beli, marketing, dan pemasaran. Ini juga memberi tempat bagi siswa SMK Model untuk belajar berbisnis. Kemudian yang kedua, bengkel Yamaha. Kemudian kita dipercaya dari seluruh unit usaha yang dipercayakan ke Yamaha, kita mengawali bengkel resmi Yamaha. Sehingga ini juga jadi tempat belajar anak-anak kita jurusan sepeda motor, belajar sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Dan yang terakhir itu unit service center untuk komputer, HP, dan laptop. Itu juga bagian dari unit usaha untuk anak-anak jurusan komputer biar belajar melakukan perbaikan, servis, dan pelayanan program-program untuk komputer dan Sementara itu, dengan dibukanya unit usaha oleh SMK Model ini sangat diapresiasi oleh Sujanto selaku Ketua Majelis Lidasmen Kabupaten Banyuwangi. Pihaknya menilai tentunya dengan adanya unit usaha baru ini, SMK Model bisa lebih produktif. Resmi Yamat SMK 8 Ciliragung ini adalah toko yang dibuat untuk dibangun, tapi juga melayani kebutuhan anak-anak, konsumsi anak-anak juga dari yang luar biasa. Sehingga SMK bisa produktif, ya, menghasilkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melakukan usaha. Diharapkan dengan adanya sejumlah unit usaha yang telah dibuka oleh SMK Model sendiri, nantinya bisa memberikan dampak atau manfaat tersendiri, khususnya untuk anak didik dalam melakukan pembelajaran. Sehingga di waktu lulus nanti bisa selaras dengan jargon sekolah, yakni lulus dari SMK Model pasti kerja. John Iskandar, JTV, Banyuwangi. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Rakun nggak bisa itu loh, nggak jelas itu. Masa itu namanya rakun. Iya, nggak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelek ame-ame. Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, si. Sebelah sini. Rip. Ya, saya sakit, Rip.
Kamu sudah nggak jadi haji, Bre? Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau dibeli ayam saja nggak rapi, Bre. Malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS nih. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap dan ngurus. Saya ini punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Mudah tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili hamad hai bahad bahad syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark.
Persewangi Banyuwangi berhasil mendudukan Persema Malang pada laga pamungkas babak 8 besar Liga 4 Jawa Timur. Sempat tertinggal, Persewangi berhasil membalikkan keadaan dan akhirnya berhasil menekuk Persema dengan skor 2-1. Meski demikian, kedua tim ini sama-sama lolos ke babak semifinal dan putaran nasional Liga 4. Anak-anak asuh Ahmad Bustomi berhasil membobol gawang Persewangi yang dijaga M. Zaki Ali Sapari pada menit ke-9. Gol tercipta dari tendangan M. Nisar melalui tendangan keras dari sisi kiri pertahanan Persewangi. Ketinggalan skor, para pemain Persewangi mencoba bangkit. Serangan demi serangan terus digencarkan ke lini pertahanan Persema. Serangan bertubi-tubi, Sani Maulana Putra dan kawan-kawan membuat pertahanan Persema kedodoran. Sampai akhirnya pada menit ke-27, M. Alfian Alfarid berhasil mencetak gol melalui sontekan kecil kakinya. Gol ini tercipta setelah terjadi kemelut di mulut gawang pasca tendangan pojok yang dilakukan Persewangi. Gol kemenangan Persewangi tercipta dari tendangan keras gelandang serang Persewangi Akbar Syakira pada menit ke-40. Umpan sundulan kepala Alfian Alfarid dimanfaatkan dengan baik oleh Akbar. Bola melesak ke pojok kiri gawang Persema. Secara keseluruhan, pertandingan antara dua kesebelasan ini berjalan dengan baik dan fair. Kedua tim sama-sama menyuguhkan permainan terbaik dan menghibur. Pelatih Persema Ahmad Bustomi mengatakan kalah 2-1 dari Persewangi cukup fair untuk Persema. Meskipun sejak awal dia sudah memerintahkan anak asuhnya untuk bermain menyerang, dia mengakui timnya kecolongan saat terjadi gol pertama Persewangi. Mengenai persiapan menghadapi babak semifinal, Ahmad Bustomi mengaku masih belum tahu. Begitu juga dengan persiapan menuju putaran nasional Liga 4. Presiden Persewangi Handoko bersyukur Persewangi berhasil mengakhiri babak 8 besar sebagai juara grup sekaligus melangkah ke semifinal. Dalam laga semifinal, Persewangi akan menghadapi runner-up grup MM yang rencananya digelar pada 19 Februari 2025. Dengan hasil ini, Persewangi menjadi juara grup NN dengan poin 7, sementara Persema Malang menjadi runner-up dengan poin 6. Kedua tim ini sama-sama lolos ke babak semifinal Liga 4 Jatim sekaligus putaran nasional Liga 4. Handoko Kusumo, JTV. Pemirsa, dampak efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, dana alokasi untuk pemerintah Lumajang hilang 55,9 miliar. Anggaran tersebut merupakan plot infrastruktur. Mengatasi hal itu, Pemkab akan mengurangi perjalanan dinas 50% hingga menghilangkan kegiatan seremonial. Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak pada roda organisasi pemerintah daerah tak kecuali Lumajang. Kabupaten Lumajang kehilangan dana alokasi dari pemerintah pusat untuk infrastruktur senilai 55,9 miliar. Atas hal itu, pemerintah Lumajang akan mengurangi 50% perjalanan dinas dan menghapus kegiatan seremonial serta belanja-belanja lainnya yang dipandang kurang urgensi. Pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota Indonesia harus menindaklanjuti impres tersebut. Impres tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Keuangan, di mana salah satu klausul di peraturan PMK tersebut ada beberapa dana alokasi dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Lumajang yang hilang. Artinya kemarin teranggarkan, terplotting untuk Lumajang, hari ini hilang. Nilainya sejumlah total 55,9 miliar. Jadi dana transfer Kabupaten Lumajang berkurang 55,9 miliar. Kesemuanya itu anggaran untuk infrastruktur. Ya, tentu menjadi persoalan bagi kami di Kabupaten Lumajang, tapi mudah-mudahan ada solusinya. Solusi yang kami harapkan adalah dari perhitungan efisiensi yang dilakukan oleh teman-teman OPD sebagaimana instruksi Presiden tersebut, yaitu mengurangi perjalanan dinas 50%, kemudian mengurangi belanja-belanja lain yang sekiranya tidak mendukung program pemerintahan atau tidak terlalu urgent, misalnya kegiatan-kegiatan seremonial. Nah, dari penyisiran itu, harapan kami bisa untuk mengganti dana transfer yang 55,9 tadi itu yang hilang.
Sebelumnya tanggal 22 Januari lalu, Presiden Prabowo telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD. Pemerintah menghemat belanja negara sebesar 306,69 triliun, terdiri dari efisiensi belanja kementerian atau lembaga sebesar 256,1 triliun dan transfer daerah sebesar 50,59 triliun. Yongki Nugroho, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 17 satu lembar. Siapkan fisik dan keseluruhan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program S1 Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline bisa langsung di ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan aparatur sipil negara dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Jember turun ke sejumlah ruas jalan bersih-bersih sampah. Mereka terjun menggantikan peran para honorer yang dirumahkan, imbas dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Para ASN terjun langsung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jember, Sugiarto, untuk sama-sama membersihkan tumpukan sampah di sejumlah ruas jalan, salah satunya di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kaliwates, Jember. Tak kurang dari 50 orang ASN dari dinas tersebut diterjunkan dalam aksi kali ini untuk membersihkan tumpukan sampah di berbagai titik pusat kota Jember. Mereka terjun langsung ke jalan untuk menggantikan peran para pegawai honorer yang kini dirumahkan, imbas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Mulai dari menyapu, memungut hingga mengumpulkan sampah, semua dilakukan hingga ke beberapa ruas jalan, yakni Jalan Gajah Mada, Jalan Sultan Agung, kawasan pertokoan Jompo, termasuk Jalan Ahmad Yani. Beragam jenis sampah mulai dari dedaunan yang berserakan serta limbah rumah tangga dibersihkan agar tidak meninggalkan kesan kumuh. Di saat para honorer memperjuangkan nasibnya kembali menjadi abdi negara, puluhan ASN DLH ini berupaya menjaga kebersihan kota dari tumpukan sampah yang mengotori dan menimbulkan bau tak sedap, meski harus membagi waktu dengan tugas pokok yang dikerjakan di kantor. Pak, ini berapa personel yang diturunkan? Ya. Berapa personel ini? Kalau tenaga kita paling banyak adalah teman-teman dari kantor ya. Artinya teman-teman yang ada di kantor karena ini hari Jumat. Kita kebetulan hari ini tidak ada aktivitas senam, sehingga kita olahraganya adalah membersihkan sampah di pinggir jalan. Kita ada sekitar 50-an orang yang kita kerahkan. Ini kan juga bagian dari di rumah honorer. Ya, karena teman-teman yang non ASN saat ini masih berproses untuk menjadi ASN, sehingga untuk sementara karena kita belum bisa memberikan honorarium, teman-teman itu kita memberikan kebebasan kepada teman-teman lah untuk menggantikan fungsi dan peran daripada teman-teman itu, sehingga kita ngadakan kerja bakti. Ya memang tidak bisa setiap hari, tapi paling tidak tumpukan-tumpukan sampah sebelum menimbulkan bau sudah bisa kita angkut dan kita tangani. Aksi bersih-bersih jalan rencananya akan terus dilakukan hingga ke wilayah pinggiran kota secara bertahap untuk menjaga kebersihan dari tumpukan sampah. Lutfikur Rahman, JTV. Subdit Gakum Ditlantas Polda Jatim bersama Gakum Satlantas Polres Situbondo menganalisa penyebab kecelakaan lalu lintas menonjol Moge kontra Suzuki Carry. Dalam analisa olah TKP di Jalan Raya Pantura, Desa Mojosari, Kecamatan Sembagus, polisi membawa alat Traffic Accident Analysis atau TAA. Polisi juga memintai sejumlah keterangan saksi. Kasus laka lantas yang merenggut nyawa Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renvil Antonio, Subdit Gakum Ditlantas Polda Jatim gelar olah TKP kembali. TKP laka lantas di Jalan Raya Pantura, kilometer 218 arah Surabaya, membawa alat Traffic Accident Analysis atau TAA. Alat tersebut berfungsi untuk bisa mengetahui arah datangnya kendaraan, lebar jalan, serta kontur jalan di lokasi kejadian. Dari analisis tersebut nantinya akan diketahui jarak dan kecepatan masing-masing kendaraan sebelum terjadi kecelakaan. Polres Situbondo bersama Polda Jatim telah melakukan identifikasi dan klarifikasi melalui saksi-saksi di sekitar lokasi dan pengemudi pick-up serta olah TKP. Sedangkan untuk hasil dari lidik sementara masih menunggu gelar perkara. Jadi nanti untuk kesimpulannya untuk sementara belum bisa, kita baru menganalisa penyebabnya. Alat yang digunakan? Ini alat dari TAA. Alat ini bisa mengidentifikasi dari arah mana, kemudian lebar jalan dan penyebabnya, kemudian kontur jalannya ini seperti apa. Nanti kita bisa menganalisa dari jaraknya, lapaknya seperti apa ya. Masuk kategori lakajol nih, Dan? Sebenarnya sesuai dengan instruksi dari Korlantas, ini sudah termasuk lakajol karena melibatkan ini partai politik. Kini penyidik unit Gakum Satlantas Polres Situbondo masih memintai keterangan sopir mobil pick-up Suzuki Carry Muhammad Diva Saputra yang tak memiliki SIM A. Kedua bangkai kendaraan Moge, mobil pick-up Suzuki Carry serta pengemudi sementara ini diamankan di kantor unit Laka Lantas Polres Situbondo.
Andi Nurhalis, CTV. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri Pojok Jatim pada hari ini. Saya Memang Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Manatara, akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, Pak, tumbas korek, matur nuwun. Depan, Pak. Boleh-boleh kira rokok ilegal. Rokok ilegal. Penting coba rokok ilegal, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita cobain rokok ilegal. Kita tanya mulai rokok ilegal mulai. Tahu juga. Kadung rokok harus nih. Itu bisa bantu targetan kita. Aku pikir sepajak itu mau bisa gangguan jembatan, rumah sakit. Oh, ketipu, Pak. Iya. Ada hukumnya nggak, Pak? Rokok Oh, ilegal, Pak. makanya itu macam-macam mereka rokok ilegal terus, misalnya itu rokok ilegal. Ini kok pidana ya? Kok pidana? Iya, Pak, iya, Pak. Penjara. Ini Pak, sepurone sing akeh, Pak ya. Ki rokok ilegal, Pak. Pak, sepurone, Pak, sing akeh, Pak ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. Hai guys, untuk kamu yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya ke Jepang, segeralah bergabung dengan Lembaga Pelatihan Kerja LPK Nusantara Gakko, lembaga pelatihan bahasa Jepang terpercaya yang ada di Banyuwangi, berdiri sejak November 2009. LPK Nusantara Gakko beralamat di Jalan Lestari, Kebonsari, RT 03, RW 03, Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan akte notaris, perizinan berusaha berbasis resiko, nomor, akreditasi nomor, izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri, SO, persyaratan program magang IM Jepang. Sedangkan persyaratan untuk program magang swasta,
program Tokutei Gino atau TG. Persyaratan, informasi pendaftaran. LPK Nusantara Gako membuka kelas pelatihan mulai kelas BAB dasar, kelas N5, kelas dasar dan kelas N4. Ayo segeralah bergabung bersama LPK Nusantara Gako, Celuring, Banyuwangi. Terbukti telah memberangkatkan ribuan tenaga kerja ke Jepang. Hajime Maste. Watashi wa Furendi Purastio Tomoshimasu. Higashi Jawa no Banyuwangi Karakimashita. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Saya memilih LPK Nusantara Gako ini karena memiliki izin yang lengkap dan memiliki izin penempatan yaitu sending organization. Selain itu, lembaga ini juga memiliki sarana prasarana yang sangat bagus, contohnya asrama bagi cewek maupun cowok yang dari luar kota, serta salah satu lembaga pelatihan bahasa Jepang yang terpercaya di Jawa Timur. Hajime Maste. Watashi wa Indah Arina Putori Tomoshimasu. Higashi Jawa no Jemberu Karakimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Alasan saya memilih LPK Nusantara Gako Banyuwangi karena mengedepankan pendidikan yang berbasis religi dan etika. Lembaga yang sudah terpercaya karena telah membantu memberangkatkan lebih dari 1.000 peserta ke negara Jepang. Pada sini kita Pak. Yo. Sampai Banyuwangi, Ragam budaya lestari. Mojo Parit Singosari Kediri Kutingowo. ayo rek guyub makarya. Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojo Parit Singosari Kediri Kutingowo. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah jaya. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100%